Santapan Harian Selasa 21 Desember 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yehezkiel pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-25. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam roh-Mu yang kudus, kami berikanlah semangat kasih-Mu ya Kristus, agar kami dengan penuh sukacita dan kerendahan hati merenungkan serta melakukan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yehezkiel 11 ayat 14 sampai 25. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maka kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka, dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku. Dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku.
Sahabat santapan harian, umat Israel telah berbuat keji terhadap Allah sehingga harus menderita dalam pembuangan. Apakah mereka akan tetap di sana selamanya? Allah menjawab Yeskiel yang bergumul karena umat Israel telah menjauhinya. Akibatnya, mereka harus menjalani hukuman dengan cara menjadi orang buangan di negeri asing. Namun, hal ini bukan akhir bagi mereka. Allah tetap berjanji bahwa suatu saat nanti Ia akan menghimpun mereka kembali. Akan tiba saatnya Allah menuntun mereka pulang ke tanah perjanjian dan mereka akan tetap tinggal di sana. Konsekuensinya adalah umat Israel harus bertobat. Setelah dibebaskan dari pembuangan, mereka harus meninggalkan segala penyembahan berhala. Mereka akan hidup dalam ketaatan kepada Allah dengan mengikuti hukum Allah dengan setia, dan hidup mereka sungguh-sungguh menunjukkan jati diri sebagai umat milik Allah. Akan tetapi, jika mereka tetap menyembah berhala, maka hukuman yang lebih berat menanti mereka. Kasih Allah yang sempurna terlihat dari pemeliharaannya. Ia ingin agar manusia yang dikasihinya hidup di dalam segala berkat-Nya. Namun manusia adalah makhluk tidak sempurna yang selalu berpotensi melakukan kesalahan. Kita sudah melihat bagaimana Allah menghukum umat-Nya yang berbuat dosa. Meski demikian, Allah tetap mengasihi mereka dan ingin agar mereka selamat. Allah menjatuhkan penghukuman, tetapi di saat bersamaan Allah juga menjanjikan pemulihan dan pembaruan. Keyakinan akan kasih Allah yang sempurna seharusnya membuat kita berusaha untuk melakukan segala kehendak-Nya. Tidak lagi melakukan dosa. Sebaiknya menjadi manusia baru yang lebih dekat dengannya. Karena itulah, tindakan yang perlu dilakukan adalah belajar dari kesalahan. Hidup ini kita gunakan untuk taat kepada firman Allah dan dengan sepenuh hati tunduk kepadanya. Jika saat ini kita ada dalam penyesalan karena perbuatan dosa yang terjadi, tetaplah tenang dan bertekad untuk hidup baru. Jangan gelisah, apalagi hilang semangat hidup. Tinggalkanlah perbuatan yang salah dan hiduplah sesuai kehendak-Nya. Maka kita akan menikmati kehidupan yang baik dalam pemeliharaan Allah. Mari kita berdoa. Angin ribut menyerang, menggetarkan hati kami. Ombak ganas menerjang, menggoyahkan langkah kami. Kristus, tolonglah kami. Berikanlah kami hati yang kuat dan tenang, karena hanya Engkaulah perlindungan yang tentram, labuhan yang teduh. Dan Engkaulah kekuatan kami untuk tetap kuat mengayuh perahu hidup kami. Dengan Engkau sebagai kompas hidup kami. Di dalam naungan sayap kasih-Mu ya Kristus, kami berteduh. Amin.